Selamat pagi teman-teman semuanya. Ini saya record di hari Minggu tanggal 18 Januari 2026 di jam 6:35. Jadi seperti biasa kita akan menganalisa kawalan emiten Bumi Dewa, BRPT dan Cuan. Dan kita akan menganalisa pergerakan untuk hari besok di Senin tanggal 19 Januari 2026. Jadi di video kali ini kita akan menganalisa pergerakan untuk hari Senin besok berdasarkan data closing di hari Kamis ya, Kamis tanggal 15 Januari 2026. Oke, langsung aja. Yang pertama kita akan menganalisa emiten Bumi. Jadi teman-teman, untuk emiten Bumi seperti yang sudah saya bilang kemarin, bahasanya setelah dia menyentuh MA itu ada kecenderungan possible dia akan melemah ataupun mengalami penurunan. Ternyata di hari Kamis kemarin dia sempat menguat ya, lalu baru melemah. Nah, di video sebelumnya itu saya bilang ada kecenderungan dia langsung melemah. Ternyata dia ada perlawanan di awal, dia sempat menguat meskipun habis itu dia melemah. Dan sekarang untuk area penting masih sama yang saya tandai ini, yaitu di angka 398, atau kita bulatkan aja menjadi 400. Jadi untuk area pentingnya si Bumi ini antara 388 sampai 398. Untuk area pentingnya ada di situ. Dan ada kecenderungan Bumi setelah menyentuh MA ini memang akan mengalami pelemahan, dan kita bisa berasumsi atau menyimpulkan bahwasanya untuk sekarang ini adalah area yang cukup vital dan kuat ya, sebelum menyentuh garis uptrendnya ini. Jadi untuk MA keduanya ini di MA20 itu adalah menjadi penopang keduanya si Bumi agar tetap bisa uptrend ataupun mantul naik. Sebenarnya kalau uptrend sih ini masih uptrend selama masih di atasnya ini ya, garis uptrend ini. Di atas sini di angka 294 itu juga ini sebenarnya masih uptrend ya, karena ini masih di atasnya MA50. Cuma jaraknya sangat jauh, jadi kita bisa meminimalisir risiko tuh ya dengan mengacu pada garis uptrend yang sudah saya gambar ini. Nah, jadi itu untuk Bumi ya. Kalau kita lihat dari flow-nya gimana, dari flow ya, YU keluar lagi ya, lalu ada XL beli, akumulasi YP, SS, ini asingnya keluar ya, keluar cukup banyak, dan yang nampung masih tipis-tipis bahkan dikit banget jika dibandingkan dengan outflow. Tentu yang net buy ini atau yang inflow ini sangat sedikit ya jika dibandingkan dengan yang keluar. Ini agak riskan, jelek sih ini broksumnya kalau dari sisi foreign ya, flow asing. Kalau dari sisi all investor kita lihat memang masih ada akumulasi ya, tapi rata-rata oleh broker-broker retail. Kalau kita lihat dari keseluruhan ya, ini masih ada akumulasi meskipun memang dari sisi asing itu ada outflow yang cukup deres. Ya, semoga aja dengan masuknya ini ada akumulasi lumayan gede ini dari retail, itu ya bisa keangkat. Tapi ya biar bisa keangkat ya kita memerlukan adanya flow yang cukup kenceng dari asing. Kita masih perlu asing, sedangkan ini asing masih net sell cukup banyak daripada yang beli. Jadi kemungkinan gimana menurut saya ya, berdasarkan data yang kita lihat dan dengan chart
kita analisa sekarang, ya dia potensi bisa menguji ke area MA20 nya lagi, yaitu di angka 398. Possible bisa ke arah situ karena dari flow kita lihat ya memang tadi ya seperti yang saya jelaskan cukup gak menarik, asing malah cenderung keluar, yang nampung atau yang akumulasi itu retail meskipun dengan nominal yang cukup besar. Tapi kecenderungannya kalau retail yang masuk itu ya biasanya ketika dikerek naik ya habis itu gak bertahan lama. Nah kita membutuhkan adanya flow dari asing. Ya semoga asing bisa buyback atau akumulasi lah besok. Overall ya dari data yang kita lihat closing hari Kamis kemarin, ini ya potensi kecenderungan dia akan menguji ke MA20. Semoga masih bisa bertahan lah. Ya area pentingnya di situ 398 sampai 388. Ini ya area penting. Untuk batas toleransi ya teman-teman bisa atur atau pantau ketika dia menyentuh 388 atau di sini 364. Bagi yang udah punya barang ya itu teman-teman harus bisa mengatur risiko, membuat keputusan untuk batas toleransi seperti yang saya bilang tadi ya, angka area pentingnya di mana. Untuk yang mau masuk baru entry, menurut saya wait and see dulu karena ini masih belum ada tanda-tanda akumulasi yang cukup menarik. Tapi kalau misalnya teman-teman mau agresif ya silahkan sesuaikan dengan profil risiko masing-masing. Untuk area penting ya di sini ya 388 sampai 398. Ini area pentingnya sebagai acuan kalau misalnya teman-teman mau entah itu average down atau mau coba cicil masuk dikit, ya itu area pentingnya di sini tadi ya 388 sampai 398. Kecenderungannya masih cukup kuat ya semoga karena ini menjadi penopangnya bumi dan batas resikonya ya di bawahnya 388 lah, di antara 384 atau kalau mau lebih jauh lagi ya di 364 ini. Tapi ya potensi drawdown atau minusnya ya cukup dalam ya kalau misalnya di 364. Ya intinya itu teman-teman, intinya bumi ini akan menguji ke MA20-nya 398 atau ke 388 ini. Jadi area pentingnya sekarang di antara 388 sampai 398. Ya. Untuk area pentingnya bumi. Dan itu menurut saya masih bisa menjadi area yang cukup kuat. Namun gak menutup kemungkinan kita nggak tahu dengan kondisi global saat ini bisa aja kayak yang hari Senin minggu lalu ya, yang tiba-tiba dia jeblok ke bawah terus ditarik lagi ya, kita nggak tahu hal yang seperti itu. Jadi ya teman-teman harus siap dengan segala risikonya, apalagi bumi ini udah naik cukup impulsif dan sebentar lagi akan ada pengumuman rebalancing MSCI. Jadi teman-teman harus siap dengan segala konsekuensi dan teman-teman harus melihat profil risiko dan histori dari MSCI setiap kali mereka mengeluarkan jadwal rebalancing itu gimana. Teman-teman bisa lihat emiten-emiten sebelumnya. Maksud saya itu ya teman-teman bisa lihat agar lebih siap nantinya ketika MSCI mengeluarkan pengumuman rebalancing. Teman-teman bisa lihat lah emiten-emiten sebelumnya tuh ketika udah keluar jadwal rebalancing MSCI terus dinyatakan masuk. Nah itu apa yang terjadi dengan emiten tersebut. Nah itu teman-teman bisa cari sendiri. Maksudnya dari sisi price action itu gimana, apakah naik atau turun. Nah itu teman-teman bisa jadikan pertimbangan atau bahan untuk analisa. Gitu ya teman-teman. Jadi untuk area penting sudah saya sebutkan tadi 388 sampai 398 untuk saat ini. Dan di area penting bawahnya lagi ya di 364 ini. 364 ya ini kecenderungan masih bullish ya, uptrend.
dia masih di atasnya garis uptrend ini dan masih di atas MA 50 nya. Semoga dia bisa bertahan dan mantul di area sini. Let's see lah, kita lihat apakah nanti ketika dia menyentuh sini terus nanti akan ada inflow yang cukup kenceng dan dia bisa mantul. Tapi overall secara keseluruhan dari sisi data menurut saya ini ya amannya wait and see dulu dan cari peluang di emiten lain. Tapi kalau teman-teman mau agresif atau mau spekulatif day trading sehari langsung cabut, ya bisa perhatikan area ini yang sudah saya sebutkan tadi. Selanjutnya Dewa. Ya, Dewa sedikit berbeda dengan Bumi, dia closing hijau ya. Nah, ini kebalikannya Dewa ya. Kebalikannya Bumi. Ya, kita lihat dia berhasil closing di angka 765 di atas support 755. Dia di atas support 755, closing di angka 765. Kecenderungan kalau dari flow dari data Broksum ini cukup menarik ya. Dan kemarin di video sebelumnya itu saya sudah mengatakan bahwasanya memang area pentingnya Dewa untuk saat ini itu ya di 720 sampai 695. Ternyata dia nggak sampai 720 ya teman-teman. Dia cuma sampai 725 nih kalau nggak salah. Iya, 725. Dia nyentuh 725 harus ditarik ke atas, closing 765. Nah, ini besok kita bisa pantau apakah dia bisa breakout MA 10-nya di angka 775 lalu mengklaim area atas 790 atau justru malah mengalami pelemahan. Nah, ini kita besok bisa pantau karena kalau dari sisi flow ini cukup menarik dan menurut saya berdasarkan data yang tertampil, terus habis itu dari price action closingnya ini kecenderungan bisa ngetes atas lagi di 790. Jadi kalau teman-teman mau memanfaatkan momentum atau ya istilahnya keluar masuk cepet lah, itu ya bisa dimanfaatkan tapi ya dengan batasan risiko yang jelas. Jadi menurut saya dari data terus dari tampilan chart price action terkini juga ini ada kecenderungan bisa mengetes atas di 790. Kita lihat dulu apakah dia bisa menjebol ini 775 apa enggak. Tapi kalau dari sisi flow seperti ini sih harusnya bisa. Ini cukup menarik ya untuk dipantau besok karena dari sisi asing juga masuk. Dan ini AK borong ya. Sini ada TP, MG, DE, KI dan XL ada akumulasi tapi tipis banget. Dan AK ada di angka 750-an. Jadi potensi ya ini masih bisa ngetes atas kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan momentum keluar cepet itu ya day trading lah. Itu bisa untuk dipantau. Nebeng lah. Mumpung ada ini mau ngetes atas ya teman-teman bisa untuk pantau. Tapi ya inget ya ini analisa pribadi saya, jangan jadikan sebagai patokan utama. Teman-teman harus bisa menganalisa secara mandiri. Kalau bisa ya jadikan ini sebagai salah satu referensi lah. Ya teman-teman bisa untuk melihat analisa-analisa dari teman-teman yang lebih jago. Terus nanti teman-teman bisa memutuskan keputusan secara mandiri. Sekiranya gimana ambil dari beberapa referensi, terus tesisnya apa itu ya teman-teman harus bisa menentukan. Jadi intinya untuk Dewa ini dia bisa ngetes atas di 790. Untuk support terdekatnya di 755 ya untuk sekarang. Dan masih sama sampai 720. Ini untuk Dewa dan MA 20 nya ada di angka 678.
Jadi kecenderungan possible dia ini bisa ngetes atas di 790. Namun sebelum ke 790 kita harus lihat dulu apakah dia bisa untuk menjebol secara impulsif atau ada flow yang mendukung untuk menjebol MA10 nya 775. Karena takutnya seperti bumi udah nyentuh MA ini gak kuat, diturunin, dan habis itu ya seperti biasa dia akan melemah dan akan mencari bahan bakar lagi. Ibaratnya ini udah nyentuh gak kuat, dia perlu ada tenaga, jadi cooling down dulu baru nanti dia akan mencoba menjebol lagi. Nah untuk Dewa ini kan udah selisihnya dikit ya, sangat tipis selisihnya. Closing sekarang 765 sedangkan MA nya itu di 775, selisih beberapa tick doang. Jadi ya kemungkinan ini bisa langsung tembus dan ke arah 790. Tapi balik lagi ini bisa salah analisa saya. Jadi teman-teman jangan jadikan patokan utama, itu yang penting. Ini ya teman-teman, untuk area penting sudah saya sebutkan. Kecenderungan possible ini masih bisa naik dengan data yang kita lihat, ini cukup menarik. Ini untuk Dewa. Selanjutnya kita ke PPMologi yaitu BRPT dan cuan. Nah untuk BRPT masih sama, masih ya so-so lah, masih jelek. Kalau dari flow ya LG masuk tapi gak begitu banyak. Terus ada YU, tapi AK, BK, asing ini mulai masuk tipis-tipis ya. Asing udah mulai masuk tipis-tipis untuk di BRPT. Asing BAK 278. Kalau kita lihat dari tanggal berapa ya, 8 ya, atau hari Senin deh, ya masih selisih dikit sih average-nya. Ya ini asingnya udah mulai cicil-cicil tipis-tipis, tapi kalau dari chart ya masih kayak gini, masih belum menarik ya. Seenggaknya dia harus bisa closing di atas 2850 dulu deh, baru bisa kita pantau. Ini masih di sini, jadi ya kecenderungan masih bisa muter-muter di area sini. Tapi dengan asing yang mulai cicil-cicil tipis-tipis, ya kita bisa perhatikan. Tapi kalau saya sih tetap perhatikan ketika dia udah bisa closing di atas 2850. Kalau untuk sekarang sih masih belum menarik ya menurut saya dari sisi chart. Dan ini dari pattern ini udah invalid, karena ya ini dia udah bisa nembus loh ini, tapi nggak bisa mempertahankan area atas. Terus malah ada sentimen yang negatif pula, akhirnya mengakibatkan adanya penurunan lagi. Dan ini udah ujung pattern, dia harusnya bisa breakout tapi ternyata malah turun, ada koreksi yang lebih dalam lagi. Jadi untuk BRPT menurut saya buat NC dulu, area penting masih sama di 2700 sampai terdekatnya di 2780. Kita baru bisa pantau menarik ketika dia bisa menjebol 2850 secara cukup impulsif dan bisa mempertahankan area tersebut. Jadi untuk sekarang menurut saya masih buat NC dulu. Kalau dari sisi flow sih sebenarnya ada indikasi akumulasi tipis-tipis dari asing ya. Cuma ya kita kan perlu ada konfirmasi dua-duanya ya, dari flow bagus, dari chart juga lumayan bagus. Sedangkan ini flow bagus tapi chartnya masih jelek ini. Bisa wait and see dulu, tapi kalau misalnya teman-teman mau agresif atau spekulatif ya silahkan sesuaikan dengan profil risiko teman-teman. Itu ya teman-teman, meskipun memang ini dia udah bikin candle dragonfly ya, tapi ya belum valid, kita harus menunggu konfirmasi dulu. Ini udah bentuk
candle dragonfly sebenarnya. Ya teman-teman bisa cari lah candle dragonfly itu apa. Ini untuk BRPT ya teman-teman, selalunya cuan. Ya, ini malah cuan sangat-sangat menyedihkan ya. Harga kayak nggak dijaga, ini tembus lagi. Ya, kalau kayak gini ya udah bisa ke ini, ada gap ya, ada gap nih kalau kita lihat nih. Ini ada gap ini. Iya, ada gap ini. Ada gap lumayan tipis ya. Di area sekitar 1780 sampai 1810. Ini ada gap kecil nih. Ya udah, area selanjutnya kalau ini closingnya juga jelek ya. Ya udah, ini untuk support selanjutnya ya di sini. Bentar. Ya di sini ya. Untuk support selanjutnya sesuai sama ini gap ini di 1780. Ini closingnya juga jelek. Kalau dari flow gimana, Broksum? Ya masih biasa-biasa aja sih, masih cenderung gak menarik. Meskipun asing akumulasi tipis-tipis tapi gak begitu signifikan ya, masih tipis banget. Jadi menurut saya wait and see juga ini untuk cuannya, karena udah beberapa hari terakhir ini dia nyari base atau area kuatnya tapi gak kuat-kuat. Artinya dia udah nyari base atau area kuat tapi gak bisa mempertahankan area situ. Jadi ya turun terus mencari base baru. Ini juga bentuk dragonfly, tapi lebih bagus ini sih dragonfly-nya. Jadi habis itu naik terus turun lagi. Makanya kita perlu konfirmasi. Untuk BRPT tadi dragonfly-nya merah ya. Ya. Ya itu ya teman-teman. Jadi untuk cuan BRPT menurut saya wait and see dulu. Bagi yang udah punya barang gimana nih? Udah nyangkut dalam. Ya bisa perhatikan area sini 1780 untuk mungkin cicil bawah, atau kalau batas resiko cut loss sih udah terlalu dalam ya kalau misalnya teman-teman masuknya juga di atas. Ya itu sesuaikanlah dengan profil risiko masing-masing. Saya nggak berani menyarankan secara saklek ini harus CL, ini harus average down. Teman-teman harus bisa mengambil keputusan sendiri. Dari pemaparan saya tadi itu ya teman-teman harus bisa mengambil tesis sesuai dengan apa yang teman-teman yakini, stylenya kayak gimana, karena style tiap orang itu beda-beda. Style, modal itu kan pasti teman-teman beda-beda ya, pemahaman. Jadi ya susah kalau misalnya kita kasih satu instruksi, ini harus CL, ini harus average down, ya agak susah. Teman-teman harus bisa mengambil keputusan secara mandiri. Karena ini sifatnya analisa pribadi saya yang di-share secara publik. Jadi teman-teman harus bisa mengambil benang merah dari pemaparan saya ini. Dengan ya misalnya teman-teman bisa menganalisa secara mandiri, terus apalah atau lihat konten-konten lain dari teman-teman analisa saham yang lain, yaitu terserah teman-teman lah. Yang pasti untuk BRPT dan cuan ini belum menarik ya. Ini di 1780 sebagai area selanjutnya. Ini closing juga jelek ya, di bawah 185 185. Jadi
Ya, ini bisa nguji bawah lagi. BRPT sama yang seperti saya paparkan tadi itu ya teman-teman untuk keempat saham ini. Semoga membantu dan oh iya, beberapa emiten yang saya tulis request itu juga udah jalan ya ini. Ini Demas, True, Train, Esa. Ya, saya mau cuma lihat doang sih. Udah itu aja ya teman-teman, bisa dipahami, semoga membantu dan tetap do your own research. Lakukan analisa secara mandiri, ambil keputusan dengan kepala yang dingin dan jernih, jangan terpengaruh oleh orang lain, tetap atur risiko yang jelas, tahu akan konsekuensi dan paham tentang segala hal yang terjadi, karena di market kita gak akan tahu apa yang terjadi dalam 5 atau 10 menit ke depan. Jadi teman-teman harus siap dengan segala risiko. Dan ingat, gak ada yang instan. Semua butuh proses. Itu ya teman-teman, semoga membantu. Terima kasih, selamat pagi.